dari masa Hindu-Buddha yang ditemukan di Sumeneb. Ya, ini arca batu yang berasal dari masa Majapahit. Ada indikator mengapa arca ini kita identifikasikan sebagai arca Majapahit. Indikatornya adalah adanya ragam hias yang berupa teratai, ini jelas di daunnya, yang tumbuh dari vas atau dari jambangan sebagai indikator ikonografis bahwa arca ini dibuat dari masa Majapahit. Dengan demikian, kurun waktunya paling tidak awal abad ke-14 atau perakiraan saya paling tidak sampai dengan pertengahan abad ke-14. Berarti bahwa pada masa Majapahit, Sumeneb sudah mendapatkan pengaruh Hindu-Buddha. Bahkan kalau kita lihat dari sumber data prasasti, yaitu prasasti Mula Malurung yang berasal dari masa pemerintahan Wisnuwardana, pengaruh Hindu-Buddha di Madura jelas sudah masuk dengan ditetapkannya Songhenep atau Madura Wetan sebagai salah satu di antara 8 nagari yang berada di bawah payung kekuasaan Singasari, dan itu terus berlanjut sampai dengan masa Majapahit. Arca ini sendiri berasal dari masa Majapahit. Nah, arca apa ini? Arca dewa siapa? Jelas ini arca dewa. Pertanyaannya, dewa siapa? Khalayak seringkali menyatakan arca ini arca Siwa karena salah mengidentifikasi salah satu atribut dari arca ini atau laksana dari arca ini diidentifikasikan sebagai Trisula. Padahal yang diidentifikasikan sebagai Trisula itu sebenarnya adalah cakra yang seperti mata tombak, itu sebenarnya adalah flame atau api, bunga api yang karena putaran yang kencang dari piringan cakra itu kemudian menghasilkan bunga api. Nah, kemudian juga kita perlu cermati adanya laksana berikutnya yang berbentuk syangka atau kerang bersayap. Nah, dengan adanya laksana yang berupa cakra di tangan sebelah kiri dan sangka di tangan sebelah kanan, jelas arca ini bukan arca Siwa, melainkan arca Dewa Wisnu, salah satu di antara dewa utama dalam agama Hindu atau yang sering disebut dengan Trimurti. Nah, kalau kita lihat dari posisinya, arca ini digambarkan dalam posisi tegak lurus atau samabangga dengan tangan yang berjumlah 4 atau catur biuja. Nah, sayang sekali bagaimana kepala dan mahkotanya kita tidak tahu, karena ketika diketemukan di situs yang berada di daerah Dungkek, yaitu di Madura, di Sumeneb bagian selatan yang notabene merupakan pelabuhan sejak masa Singasari, arca ini sudah dalam kondisi rusak, ya. Tetapi beruntung kita bisa mendapati detail-detail yang lain. Salah satu detail itu adalah terkait dengan busana dan aksesorisnya. Jadi kalau kita cermati dan beruntung kita menemukan arca dengan detail yang masih jelas sampai sekarang, kain yang dikenakan, kain panjang atau dodot atau ken yang dikenakan itu memiliki motif hias tertentu. Bahkan bukan hanya dodotnya, tapi juga sampornya itu memiliki motif hias tertentu. Nah, motif hias apa yang digambarkan pada kain yang dikenakan? Motif hias ini mengingatkan kita pada seni hias pada batik yang kita sebut sebagai motif kawung. Nah, dengan demikian dapat diperoleh informasi bahwa kain yang diberi hiasan tertentu yang kemudian kita kenal dengan batik itu sudah dikenal sejak masa Hindu-Buddha. Bahkan motif yang sekarang kita kenal dengan sebutan kawung itu
sudah dikenal sejak masa Hindu Buddha. Setidak-tidaknya sejak masa Majapahit terbukti dari arca ini, atau bahkan kalau kita lihat pada arca-arca masa Singasarian, motif batik pada kain itu juga sudah dikenal semenjak masa keemasan Singasari. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, apakah motif batik ini dibuat dengan menggunakan teknik batik sebagaimana teknik batik yang kita kenal sekarang, walaupun tidak sampai ke tingkat detailnya. Dari sumber data tekstual, baik itu prasasti ataupun susastra, kita mendapati beberapa kosakata yang berkenaan dengan batik. Kata malam misalnya sebagai salah satu unsur untuk melapisi motif hias pada kain itu sudah dikenal pada masa Hindu-Buddha. Dan lebih menarik lagi, pada sumber data tekstual itu kita juga mendapati kata hanclup dan hamedel. Kata nyelup untuk memberikan warna dan medel untuk menghilangkan lilin atau malam pada batik dan kemudian diberi warna lanjut, itu ternyata sudah disebut-sebut di dalam sumber data susastra dan prasasti, khususnya dari masa Majapahit. Dengan perkataan lain, ada kemungkinan teknik pembuatan ragam hias pada tekstil, pada kain yang kemudian kita kenal dengan sebutan batik, itu sudah dikenal sejak masa Hindu-Buddha, setidak-tidaknya sejak masa Singasari dan Majapahit. Nah, pertanyaan lebih lanjut terkait dengan arca ini, apakah dengan demikian pada abad ke-14 Sumeneb itu sudah mengenal kain dengan ragam hias tertentu yang dibuat dengan menggunakan teknik batik? Ada kemungkinan sudah, terlepas dari pertama, apakah kain itu sudah diproduksi di Sumeneb sendiri atau didatangkan dari luar Sumeneb, misalnya dari Jawa. Yang pasti di Jawa pada masa itu, pada masa Singasari dan Majapahit sudah dikenal, sudah terdapat produsen-produsen batik. Yang kedua, apakah batik dengan motif hias tertentu seperti yang dikenakan pada arca ini hanya dikenakan pada lapisan sosial tertentu, misalnya bangsawan sampai dengan raja, ataukah masyarakat jelata juga sudah mengenakan? Perkiraan saya kain dengan ragam hias tertentu itu hanya untuk kelas menengah ke atas, sedangkan masyarakat rakyat jelata sudah mengenakan kain, bahkan juga sebelum mendapat pengaruh dari Singasari dan Majapahit. Kemungkinan kain yang dikenakan oleh masyarakat rakyat jelata di daerah Sumeneb pada era itu masih menggunakan kain polos atau dengan warna tertentu, atau dengan menggunakan tenun, paling tidak tenun dengan garis-garis tertentu. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa arca ini menjadi fakta, menjadi bukti yang tak terelakkan bahwa tradisi batik sudah memiliki akar di Sumeneb setidak-tidaknya semenjak masa Majapahit.